ini membuktikan bahwa lo tuh tidak menjaga Loli, ya dong. Lo tidak menjaga Loli dan membuktikan bahwa kalian sebagai anak muda, cara berpacaran kalian itu udah keluar jalur, udah melewati batas. Hola netizen yang tercinta. Viral video mirip Loli dan Fadel Bajide di media sosial mencuri perhatian netizen yang berbakti. Atas video viral tersebut, dengan tegas Loli membantah bahwa wanita yang ada di dalam video tersebut adalah dirinya. Hal ini diungkapkan oleh Cindy Claudia, yakni teman dari Loli, yang langsung memberikan klarifikasi. Cindy mengatakan video tersebut tidaklah benar. Ia menegaskan bahwa video yang diduga mirip dengan Loli tersebut merupakan hasil editan. Tidak hanya itu, Cindy menegaskan bahwa pintar dalam bermedia sosial, apalagi Loli sempat difitnah memakai narkoba. Namun hal itu tidaklah benar karena Loli tidak pernah melakukan hal negatif selama berada di Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Si Loli kena kasus, bukan kena kasus ya, maksudnya kayak kasus yang perhutangan 90 juta waktu itu melebar kemana-mana yang berimbas, impactnya tuh gak baik banget buat si Loli yang masih anak di bawah umur ini. Jujur ya, kalau kemarin kan gue bikin konten julidnya, konten ngasih tahu dia Loli pulang, jangan seperti itu. Banyak orang yang pengen jadi anaknya emak lu. Di situ tuh bukan bermaksud menghujat atau gimana pun mau jokin Loli, atau ya udah terserah kalau misalnya kalian pengen ngiranya gue mau jokin Loli. Enggak, kita tuh cuma pengen ngasih referensi, ngasih tahu betapa susahnya cari duit tanpa seorang mama, ya kan? Betapa kita tuh iri sama lu yang dikasih hidup dengan seenaknya tinggal begini, ya kan? Dikasih banyak duit sama mak lu, sementara kita orang ini yang susah-susah, bahkan anak 19 tahun, 15 tahun, 14 tahun, 16 tahun jadi suster, ya kan? Kerja di konter, ya kan? Dan lo dengan enaknya tuh tinggal minta sama mak lu, tapi lo kabur demi seorang laki-laki. Ya gue nggak tahu ceritanya bener apa enggak demi seorang laki-laki, atau emang lu pengen bebas dari mak lu. Balik lagi yang hari ini gue mau bahas, kasus tentang 90 juta itu akhirnya melebar kemana-mana, di mana si Loli ini yang sangat dirugikan. Katanya orang yang bersangkutan itu justru malah menyebarkan, bahkan perjualbelikan foto atau videonya Loli yang agak ngeri gitu ya. Gue sendiri juga nggak mau lihat kali di akun X banyak, cuma gue juga nggak mau lihat. Intinya buat lo, kalau misalnya nih FYP di tempat lo Loli asli, kita orang tante-tante, kakak-kakak ini semua yang pernah stage video lo, yang pernah kasih tahu lo buat pulang bla 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 bla, ini tuh karena kita nggak mau kejadian yang lebih parah tuh menimpa hidup lo. Nah sekarang udah kejadian, ya udah lo harus selesaikan ini dengan baik-baik. Lebih baik lo diem, jangan sampai bertindak yang nggak benar. Dan buat yang nyebarin atau yang udah memperjualbelikan videonya Loli sama si abang satu itu, tolong, itu kejahatan ya. Itu Anda sangat jahat. Uang 90 juta ibaratnya Anda sudah merusak hidup anak orang. Itu sih kalau gue mau bilang, itu nggak seberapa ya sis, dengan hidup anak orang yang hidupnya masih panjang. Lo rusak dengan lo jual belikan itu video pribadinya dia. Itu lo jahat, sumpah. Lo boleh benci, lo mending ambil barang dia, apa yang dia punya lo ambil. Jangan seperti itu caranya. Dan buat Loli, mending lo selesain masalah ini dengan baik-baik, dan jangan sampai lo salah dalam bertindak, karena umur lo masih umur yang sangat belia dan karir lo masih panjang banget. Asli, lo harus belajar dari semua yang pernah lo alami per hari ini, jangan sampai lebih lagi. Intinya begitu. Kita semua itu ya ngoceh-ngoceh di sosmed, nggak kenal sama lo, nggak kenal, tapi kita semua itu justru sayang banget sama hidup lo, tau nggak? Lo tuh pintar lo, Ami lo pernah bilang kan kalau lo tuh anaknya pinter, makanya pergunakan kepintaran lo. Itu aja sih pesen tante. Jujur gue tuh udah lama banget pengen speak up ini. Gue tuh pengen kayak kasih tahu gitu ya ke Loli, anaknya Nikita Mirzani gitu. Udahlah, cukup lu berkoar-koar di luar gitu kan, dengan segala macam problem yang udah lu timbulkan. Sampai satu Indonesia tuh harus ikutin ngomentarin kelakuan lo gitu ya. Intinya lu sebagai anak, tempat lo tuh di rumah gitu ya. Tempat lo tuh belajar sama orang tua lo gitu. Jadi udahlah, lo ngapain di luaran sana gitu, lo ngapain gitu, lebih fokus sama pacar lo itu gitu. Menurut gue udah, lo pulang, lo minta maaf sama nyokap lo ngaku salah gitu ya, lo sujud syukur. Kalau perlu lo tunggu tuh depan pagar nyokap lo itu sampai nyokap lo keluar ketemu sama lo minta maaf gitu.
Jujur ya, Nikita Mirzani mungkin bermasalah banget di luar sana, berkoar-koar kiri kanan gitu kan. Tapi ya udah gitu. Dia nyokap lo harus sama dia gitu. Minta maaf lo sama nyokap lo. Dia ngurusin lo dari kecil, men. Udahlah, ya pokoknya buat Loli, udahlah. Lo udah harus balikan sama nyokap lo. Kasian tuh nyokap lo. Udahlah, dia putus sama pacarnya gitu kan. Terus sekarang masalah lo terus bergulir. Komentar-komentar lo di media makin nggak terarah gitu ya. Jadi buat Loli, please banget, udah cukup. Udah lo putus sekolah, deportasi dari UK, sekarang pacaran sama si pacar lo itu si Fadel Bajide gitu kan. Nyokap lo tuh sakit hati banget. Udahlah, walaupun dia berkoar-berkoar nih di luaran sana nih, udah gue cabut tuh nama Loli dari kakak, warisan tuh udah gue hapus. Dia tuh sayang sama lo gitu, sayang banget bahkan. Cuman lo nggak tahu diri, itu dia. Lo tuh nggak tahu diri, lol. Nah ini pokoknya buat Loli, kalau lo nonton video gue, lo mending minta maaf deh. Lo minta maaf sama nyokap lo, kasian. Oke guys, di video ini gue pengen minta klarifikasi dari Fadel terkait video podcast antara dia dan Densu. Nah di podcast itu dia sempat bilang kalau tujuan dia pengen balikin Loli ke rumah nyokapnya itu adalah biar Loli bisa kembali ke nyokapnya, satu, dan kedua adalah biar dia bisa terhindar dari fitnah, karena Loli sama Fadel kan ibarat kata nih si Loli tinggal di apartemennya Fadel ya. Jadi di sini si Fadel tidak mau ada yang namanya fitnah. Nah, di sini gue tuh bingung. Fadel kan sempat bilang pengen menghindari fitnah, tapi kenapa sekarang beredar luas gitu ya di aplikasi X video-video sure dia sama Loli. Bahkan beberapa hari terakhir ini tuh udah kayak jadi perbincangan panas di dunia maya, dan ini heboh banget guys. Nah, di sini gue pengen tantang dong si Fadel untuk melakukan klarifikasi. Maksud lo menjaga Loli dan maksud lo menghindari fitnah tuh apa kalau sekarang itu video-video sure lo tuh beredar di luar sana gitu loh. Mau terlepas dari kayak video itu misalnya dihack lah dari handphone lo atau apa, tapi ini membuktikan bahwa lo tuh tidak menjaga Loli, ya dong. Lo tidak menjaga Loli dan membuktikan bahwa kalian sebagai anak muda, cara berpacaran kalian itu udah keluar jalur, udah melewati batas, dan ini gue nggak setuju sama sekali. Nah buat Fadel, gue tantang lo untuk melakukan klarifikasi tentang video podcast antara lo dan Densu sama kejadian video sure yang beredar. Oke? Kalian tahu yang lagi heboh yang 90 juta itu? Mari kita rangkum, mari kita bahas. Jadi ini aku akan ceritakan rentetan kejadiannya ini dari apa yang aku baca dan aku telaah dari bukti-bukti chat dan segala macam-macamnya itu ya. Jadi anggap aja namanya itu Nurlela. Si Nurlela ini katanya itu dia ngomong sama yang si A ini bahwasanya aku nggak ada dana, kalian mau endorse aku nggak, berapa segala macam. Pokoknya dia minta lah, dia yang menginisiasi untuk endorse aku lah, aku lagi nggak ada dana apa segala macam. Jadi si A ini berbaik hati untuk mengendorse dia. Kayaknya kayak BA gitu, karena kan kayak sebulan gitu kan katanya. Jadi uang endorse dia itu dikirim ke rekeningnya Cinta. Cinta ini siapa? Cinta ini adalah temennya si Nurlela. Masuklah duit itu ke si Cinta, lalu si Cinta yang ngirim ke si Nurlela kayak gitu. Tapi aku nggak tahu nih ya, apa brandnya itu apa, produknya itu apa, kerjaannya itu apa, detailnya itu nggak ada di spill sama sekali. Karena si A ini juga tidak ada spill dia itu SOW-nya itu apa, apakah diposting di TikTok, diposting di mana, nggak tahu gitu loh, nggak tahu. Pokoknya 90 juta itu untuk 1 bulan endorse. Dan setahu aku yang aku baca dari situ itu cuman post story terus ada link, jadi tap link. Aku nggak tahu tuh link-linknya apa, itu aku nggak tahu ya. Nah ternyata setelah si Nurlela balik ke Indonesia, sampai dia ke Indonesia itu tidak ada yang diposting sama sekali sama si Nurlela. Padahal uangnya ini katanya udah terpakai sama si Nurlela. Akhirnya si A menghubungi si Cinta, karena kan dia ngirim duitnya ke Cinta kan. Dia nanya sama si Cinta, mana balikkanlah duitku, berapa segala macam gitu kan. Ternyata si Cinta bilang, duitnya semuanya udah aku kasih ke Nurlela, sumpah aku nggak ada megang duitnya sama sekali, aku cuman jadi perantara aja kayak gitu. Akhirnya clear nih sama si Cinta. Cinta udah nggak ada sangkut pautnya lagi. Tapi mulai nih dihujat di si Cinta karena dia dikira dia yang menjadi perantara yang ada ngambil duitnya juga. Kenapa si A ini
ini bisa sampai nyari si Cinta? Karena si A ini coba menghubungi si Nurlela, tapi ternyata diblok. Jadi dia si A ini mencoba untuk ngechat si Nurlela, ternyata centang satu kan artinya kan nggak terkirim. Jadi dia coba pakai nomor yang satu lagi untuk ngechat si Nurlela, ternyata centang dua, ternyata dia diblok gitu loh. Aku nggak tahu apakah ini memang betul-betul diblok atau memang HP si Nurlela ini rusak, karena ngakunya si Nurlela bahwasanya HP-nya itu rusak setiba di Indonesia. Terus si Nurlela ini malah mengaku bahwasanya duitnya itu dipakai sama pacarnya, untuk bayar kuliah pacarnya, untuk beli game pacarnya, segala macam. Ada itu bukti chatnya semua, apa nggak ngeri? Tapi nggak tahu lah, kita nggak tahu pastinya uang ini sebenarnya itu masih ada atau uangnya ini udah terpakai untuk apa aja, sebenarnya kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya dari bukti chat itu memang ada sebagian yang dipakai sama pacarnya. Terus karena udah ribut kayak gitu, si Nurlela akhirnya bilang, oke kak, nanti aku cicil ya, karena aku nggak ada uangnya sekarang. Aku cicil 2 juta per bulan, kata si Nurlela kayak gitu. 90 juta kalau misalnya kau bayar 2 juta per bulan, mau sampai kapan Nurlela? Tapi update ternyata si Nurlela ini udah bayar 36 juta. Terus si Nurlela ini ngaku bahwasanya aku nggak sanggup bayar 90 juta, aku sanggupnya bayar 80 juta, tapi akan aku cicil. Aku udah bayar 36 juta, jadi sisa 44 lagi kayak gitu. Akhirnya dari pihak si A juga oke, kalau kayak gitu 80 juta 10 juta oke lah, anggap hangus saja lah, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi ada satu akun yang membela Nurlela. Dia bilang bahwasanya aku yang bilang sama Nurlela bahwasanya kalau misalnya dia lagi di Indonesia jangan posting tentang endorsement itu. Nanti aja kalau misalnya dia balik di UK. Maksud? Pasti otak kita berpikiran hal yang sama. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya memang dia yang awalnya dia yang bilang bahwasanya aku mau di endorse apa segala macam, kalau misalnya emang udah kayak gitu ya kau jalani kewajiban kau, terlepas dari kerjaan itu apa kita nggak tahu ya. Kau kan udah dikasih kewajiban dan dia memiliki hak untuk mendapatkan postingan dari kau. Kalau memang kau nggak berani posting, harusnya dari awal kau nggak minta endorse dari dia, karena kau udah tahu pasti kerjaannya itu apa, iya kan? Ngeri kali kau. Kalau aku jadi kau Nurlela, aku biarlah aku sama mama aku aja, mau aku dikekang, mau aku apa, tapi hidupku aman pakai Hermes aku kemana-mana. Apa nggak enak?